Namun ada sebagian ulama salaf, ya. Mungkin Pak Andre sudah paham pengertian ulama salaf itu? Ya, ulama yang dulu. Ya, karena kan di dalam kitab fikih itu ulama ini Pak Andre ada ulama salaf, ada kebalikannya ada ulama kholaf. Termasuk juga Imam Nawawi, itu termasuk ulama kholaf karena setelah 300 tahun. Ya. Jadi ulama kholaf itu sendiri pengertiannya berarti sampai ulama sekarang. Sampai ulama sekarang ini, termasuk kalau saya dikatakan ulama ya berarti termasuk ulama kholaf. Ya, ulama kholaf karena kan di bawah 300 ke sini. Padahal itu nazarnya maksiat kepada Allah. Itu sepakat tidak boleh untuk dilaksanakan ketika nazar maksiat. Itu sebagai tambahan Pak Andre. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bertemu atau berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Alhamdulillah, Robi kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah akan memberikan yaitu kajian kita di buku atau kitab yang dikarang oleh beliau, yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Ya, assalamualaikum Bagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Bagi? Alhamdulillah. Pak Andre juga mudah-mudahan sehat. Juga pemirsa semua yang mendengarkan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan pada sehat semuanya dan oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga semua kesehatannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Pagi kan banyak juga komen-komennya yang langsung saya lihat di WA, ada langsung di komen di channel YouTube ya Pagi ya. Mungkin ya kita sedikit tanggapin Pagi pada pemirsa atau jamaah yang sering mengikuti channel kita dari episode 1 sampai insya Allah kita menginjak pada episode yang ke-13 sekarang ini. Insya Allah. Bagaimana Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ij'alna khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Pak Andre yang saya hormati dan pemirsa yang saya banggakan, alhamdulillah, masyukurillah Pak Haji Andre beserta pemirsa yang dimuliakan Allah. Sekarang sudah masuk ke episode yang ke-13. 13, alhamdulillah. Dari mulai episode yang pertama sampai episode yang ke-12 ya. Yang lalu alhamdulillah tanggapan atau respon daripada masyarakat luas kita terima dengan positif. Ya, selain dari Amerika Serikat juga kita melihat respon baik dari Kanada. Kemudian Haji Andre tadi pagi saya membaca di YouTube itu ada komen dari Mesir. Dari Mesir ya? Dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir ada yang memberikan ya komentar positif. Yang intinya bahwa alhamdulillah dia merasa senang, merasa bersyukur bahwa adanya tayangan ya video semacam ini di mana keterangan-keterangannya itu, dalil-dalilnya yang disampaikan itu begitu jelas ya, dan tuntas sehingga kutub-kutub turos, artinya kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan utama dikemukakan dengan baik sehingga alhamdulillah yang ada di Mesir pun yang ada di Kairo ikut menyaksikan, Al-Azhar pun ikut menyaksikan dan menyimak dan mengambil faedah daripada yang istilahnya kita bicarakan atau kita bahas dalam kajian ilmu kaitan dengan umat bertanya, ulama menjawab. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang belajar di Mesir atau di
Universitas Al-Azhar Kairo. Kita doakan mudah-mudahan dia sukses selalu. Amin. Dan perlu mungkin dikemukakan Pak Andre bahwa yang di Kairo Mesir ini rupanya alhamdulillah namanya Nak Fauzi Ridwan ini alumni dari Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin. Darus Sholihin dari santri kita. Jadi, ya. Santri kita di pesantren Darus Sholihin rupanya ada yang maju. Ya memang saya melihat anaknya soleh, cerdas, juga ingin terus menggebu-gebu tentang masalah ilmu agama, sehingga alhamdulillah sekarang ini diterima di Al-Azhar di Kairo Mesir. Mudah-mudahan kita doakan biar dia sukses. Amin amin. Kemudian Pak Andre sedikit lagi barangkali yang perlu dikemukakan juga bahwa ya alhamdulillah buku ini Umat Bertanya Allah Menjawab ini alhamdulillah sekarang ini sudah banyak juga peminat yang artinya daftar ingin memiliki ya kitab ini. Bahkan ada saudara saya ya Bapak namanya Kiai Haji Akib Mustafa ini dari perguruan tinggi Al-Quran, rupanya langsung beliau istilahnya minta dikirim ke tempat beliau yang di Bintaro sana, di Cempaka Putih, yang alhamdulillah beliau menikmati juga dan istilah mengambil manfaat lah. Alhamdulillah. Ya, walaupun beliau sendiri ilmunya cukup tinggi karena teman saya kuliah di perguruan tinggi Al-Quran atau di PT IKI Jakarta. Dan ya kami juga ucapkan terima kasih, buku ini alhamdulillah mendapat sambutan baik, juga tidak mungkin lepas daripada editor ya di Bandung ini ada editor sekaligus juga sebagai penasehat MUI di Bandung, yakni sahabat saya Bapak Kiai Haji Anwar Abu Bakar LC ya, beliau lulusan dari Libya yang di penerbit ini beliau dulu mengedit buku saya, sehingga alhamdulillah dengan adanya buku Umat Bertanya Allah Jawab ini sehingga bisa memberi manfaat kepada masyarakat luas. Oleh karena itu ya saya ucapkan terima kasih kepada beliau, juga kepada seluruh orang yang telah membantu suksesnya kaitan dengan buku ini. Terbitnya buku ini Pak. Ya demikian, mudah-mudahan ya terima kasih dan Allah memberikan balasan yang berlimpah ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, mungkin kalau pemirsa ingin memiliki bukunya, bagi yang belum ya, silakan di link di bawah ini ada, nanti bisa dilihat, bahkan ada kontak personnya, ada nomor HP-nya, nomor WA, bisa juga melalui email, dipersilahkan. Jadi sangat mudah, atau di komen langsung di YouTube juga insya Allah kita langsung tanggapin. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan ya dipersilahkan ya, dipersilahkan. Insya Allah nanti pada waktunya dengan waktu yang cukup nanti insya Allah kita bisa jawab dengan dalil-dalil atau rujukan-rujukan kitabnya Pak Kiai ya. Baik, insya Allah kita kemukakan. Baik Pak Kiai, kita akan menginjak pada kajian kita yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab ini pada halaman 76 ya, 76. Ya, silakan dibacakan. Ya. Itu kita menggunakan satu tema bagi tema kita hari ini adalah membahas tentang masalah kurban. Yang pertama adalah di tema hukum memakan daging kurban. Hukum memakan daging kurban. Pertanyaan begini bagi. Bolehkah yang berkorban memakan daging kurbannya sendiri? Saya ulang lagi. Bolehkah yang berkorban memakan daging kurbannya sendiri? Ya, baik. Jadi silakan disampaikan pada jemaah atau jemaah umat, insya Allah menjadi pencerahan. Baik, Bapak Haji Andre dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk menjawab pertanyaan yang sangat bagus ini, yakni hukum memakan daging kurban. Jadi maksudnya, mungkin saya sedikit pertegas, bagaimana hukumnya ketika kita berkurban. Kan ketika kita kurban itu jelas niatnya lillahi ta'ala. Kurban saya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, boleh tidak ketika kita berkorban itu kita memakan daging kurban yang kita korbankan itu? Ya, ini yang jadi pertanyaan, apakah harus istilahnya seutuhnya untuk fakir miskin aja atau untuk orang lain begitu? Atau
sebagian untuk diri sendiri. Ya, karena kadang-kadang kita juga kan ingin merasakan, ingin mencicipi lah. Nah, sehingga si penanya ini penasaran, ingin jelas hukumnya. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita bahas dalam kajian ini. Nah, dalam membahas atau menjawab pertanyaan ini, saya di sini kemukakan dalil. Yang pertama dari Al-Quran, ya, dalil dari Al-Quran. Yang kedua dalil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga dalil dari kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama ahli di bidang hukum-hukum Islam. Ya, jadi sesuai dengan apa yang saya ucapkan pada episode yang lalu, bahwa ketika permasalahan itu jawabannya ada dalam Al-Quran, saya takzim sama Al-Quran, kita dahulukan bunyi ayatnya. Nah, kemudian kalau memang masalah itu juga ada dalam hadis Nabi, kita cantumkan hadis Nabinya. Kemudian juga kita takzim sama para ulama, ya kalau ada di dalam kitab fikih apa, namanya apa, kemudian pengarangnya siapa, di jilid berapa, halaman berapa, ya kalau perlu penerbitnya di mana, sebagai rujukan. Nah, berkenaan dengan masalah pertanyaan tadi, ini lengkap dalam arti ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ada dalam kitab-kitab fikih. Ya, makanya saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, karena Al-Quran adalah dalil yang tertinggi dalam ajaran agama Islam, maka kita dahulukan firman Allah dalam Al-Quran. Jadi sebelum menjawab inti kepada pertanyaan tadi, saya kemukakan dalil-dalilnya dulu. Nanti baru kita setelah menyimak Al-Qur'annya, hadisnya, fatwa ulamanya, nanti ada kita kesimpulkan hukumnya ini. Ya, jadi jawabannya yang pertama terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28. Ya, surah Al-Hajj ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Ini firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28. Artinya supaya mereka menyaksikan beberapa manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, yakni hari raya haji dan hari-hari tasyrik, atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ini firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 28. Dalam ayat ini kita melihat ada firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Silahkan makan darinya. Maksudnya darinya itu dari binatang yang kita kurbankan tadi. Nah, sehingga dari ayat ini sudah kita bisa mengambil dalil bahwa berarti ya memakan sebagian dari binatang yang kita kurbankan itu tidak masalah, justru dia ada perintah dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, di dalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Sa'id bahwa Qatadah bin An-Nu'man telah menerangkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Dalam sabdanya itu Rasulullah mengungkapkan wala tabi'u luhumal haji wal adhahi, ya, wa kulu wa tasaddaqu. Artinya dan janganlah sekali-kali kamu menjual daging haji atau sembelihan yang kaitan dengan ya ibadah haji dan daging kurban. Makanlah
dan sedekahkanlah, ya, makanlah dan sedekahkanlah. Tadi terjemahan dari wakulu watasodaku, makanlah dan sedekahkanlah. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Abi Sa'id Al-Khudri ini bisa dilihat di dalam kitab Nailul Autor, ya, Nailul Autor juz kelima halaman 220. Mungkin di antara pemirsa Pak Haji Andre ada yang belum tahu, yang belum tahu kitab Nailul Autor itu yang mana. Nah, ini Besar ya kitabnya, Pak? ya, kitab Nailul Autor namanya, ini semuanya 5 jilid. 5 jilid sebesar itu. Satu Setebal jilidnya itu. ya, satu jilidnya setebal ini. Subhanallah. Kali 5 begitu. Ini berarti kumpulan koleksi hadis-hadis hukum yang dikarang oleh namanya Imam Asy-Syaukani, ya, dari Syaukan Yaman, di mana koleksi hadis hukum ada di dalam. Nah, termasuk hadis yang tadi yang menyatakan bahwa silahkan makan dan sedekahkanlah daging kurban itu. Ya. Kemudian selanjutnya ada keterangan Pak Haji Andre, ya, di dalam kitab Al-Muhalla. Di dalam kitab Al-Muhalla ini yang dikarang oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, beliau telah berkata, an Abi Sa'idin annahu yaqul libanihi, dari sahabat Abi Sa'id, ya, bahwasanya ia berkata kepada para putranya. Jadi libanihi ini kepada para putranya. Tapi kalau libnihi kepada satu orang putra, ya, tapi libanihi ini kepada putra-putranya. Apa yang dikatakan oleh Abi Sa'id ini? Idza dabahtum adhahiyakum fa'atimu wa kulu wa tasaddaqu. Artinya, apabila kamu menyembelih binatang-binatang kurbanmu, maka beri makanlah orang lain dan makanlah kamu serta bersedekahlah, ya, di Al-Muhalla juz 7 halaman 384. Jadi dalam keterangan ini juga sama dengan di Nailul Autor tadi ada kata-kata wa kulu wa tasaddaqu. Di sini juga ada fa'atimu wa kulu wa tasaddaqu. Ya, beri makan orang lain, makanlah dan sedekahkanlah. Nah, kemudian yang keempat yang keempat ini adalah Imam Taqiyuddin Al-Husaini dalam kitabnya yang diberi nama Kifayatul Akhyar, ya. Kifayatul Akhyar ini Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, sebuah kitab yang bagus, ya. Jadi kitabnya ini namanya Kifayatul Akhyar, ya. Kifayatul Akhyar fi hali ghayatil ikhtisar. Jadi kitab Kifayatul Akhyar ini adalah sebuah kitab yang merupakan syarah atau uraian dari kitab Ghayatul Ikhtisar. Ghayatul Ikhtisar sendiri, Ghayatul Ikhtisarnya sendiri adalah dikarang oleh Imam Abu Syuja Al-Asfahani. Beliau wafat di Madinah. Nah, kemudian Ghayatul Ikhtisarnya itu yang cukup ya agak tipis tapi diurai menjadi tebal seperti ini dengan kitab Kifayatul Akhyar. Dalam kitab Kifayatul Akhyar tepatnya pada juz 2 halaman 241, beliau berkata, wala yaqulul mudhahhiyu syai'an minal udhiyatil mandurati wa yaqulul mutatawwi'u biha. Artinya, orang yang berkurban tidak boleh memakan daging kurbannya sedikit pun dari kurbannya yang dinazarkan. Boleh memakannya dari kurban yang tatawu atau yang sunat yang tidak ada niatan untuk ya nazar. Ya. Jadi kalau kesimpulan dari kitab Kifayatul Akhyar ini, kalau misalnya kurbannya itu dinazarkan, misalnya kalau saya sembuh dari penyakit saya, maka saya akan berkurban tahun ini untuk dibagikan kepada fakir miskin. Itu nggak boleh diambil. Nah, ketika dinazarkan begitu, sedikit pun haram hukumnya memakan daging yang sudah dikurbankan. Tapi kalau mutatawi istilahnya yang sunat, yang biasa, itu berarti ada kebolehan untuk kita memakannya. Bahkan di dalam kitab selanjutnya, Imam Said Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah, beliau menjelaskan dengan berkata, yusannu lil mudhahi ayyakula min udhiyatihi, ya, wa yuhdiya lil aqaribi, ya, kemudian wa yatasaddaqu minha 'alal fuqara'i. Artinya sunat bagi orang yang berkorban memakan daging korbannya sendiri, menghadiahkan kepada familinya dan menyedekahkannya sebagiannya kepada orang-orang fakir. Ini ada dalam kitab
Fiqhus Sunnah juz 3 halaman 277. Selanjutnya yang keenam, ini lebih lengkap lagi, ini Ibnu Rushd ya. Ibnu Rushd Al-Qurtubi di dalam kitabnya namanya Bidayatul Mujtahid ya, lebih lengkap lagi namanya Pak Andre Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya. Kalau Fiqhus Sunnah ini kitabnya ini 3 jilid tebalnya ya. Nah, kalau Bidayatul Mujtahid ini karya Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi 1 jilid tapi terdiri dari 2 juz ini. Ini namanya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Merupakan kitab perbandingan mazhab. Jadi di dalamnya itu menurut mazhab Hanafi bagaimana, Maliki bagaimana, Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana, bahkan Dawud Dhahiri itu dikemukakan di sana. Nah, di sini dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid juz 1 halaman 438 dikatakan wattafaqu ala annal mudhhiya ma'murun ayyakula min lahmi udhiyatih wa yatasaddaq wa liqaulihi ta'ala faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya para ulama telah sepakat bahwa yang berkurban itu diperintahkan agar makan daging kurbannya dan menyedekahkannya berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka makanlah sebagian daripadanya dan yang sebagian lagi untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ini kitab namanya Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 438. Yang terakhir Pak Andre kita kumpulkan sampai 7 nih ya. 7 fatwa ulama ini Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang mujtahid fatwa, juru bicaranya dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya yang bernama Syarah Sahih Muslim. Ya, mungkin Pak Andre juga pemirsa belum tahu kitab Syarah Sahih Muslim ini tebal ya. Satu jilidnya tebal, ini semuanya ada 9 jilid. 9 ya. Kali 2 juz karena masing-masing 1 2 ya. Artinya berarti 19 juz. Kali 2. Jadi 9 jilid, masing-masing satu jilidnya 2 juz. Jadi 18 juz ya, semuanya ada di perpustakaan pribadi saya. Ini kitabnya. Nah, di dalam kitab Syarah Sahih Muslim namanya. Jadi Sahih Muslim yang 2 jilid dikarang oleh Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, diurai oleh Imam Nawawi dengan kitab namanya Syarah Sahih Muslim yang sampai 9 jilid 18 juz tadi. Nah, pada juz yang ke-13 halaman 131 beliau berkata begini. Wa ammal aqlu minha fayustahabu wa la yajibu. Haza mazhabuna wa mazhabul ulama'i kafah ya, kafatan illa ma hukiya an abadis salafi annahu aujabal aqla minha wa huwa qaulu Abi Thayyib bin Salamah min ashabina. Ini kata Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim juz 13 halaman 131. Artinya adapun memakan daripadanya, maksudnya memakan daging kurbannya sendiri, hukumnya sunat namun tidak wajib ya, hanya sunat aja, tidak wajib. Demikian menurut mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab ulama secara keseluruhan. Kecuali apa yang diceritakan dari sebagian ulama salaf, ya, sungguh mereka mewajibkan memakan sebagian daripadanya. Itu adalah pendapat Imam Abu Thayyib bin Salamah dari sahabat kami. Ya, ini kitab Syarah Sahih Muslim juz 13 halaman 131. Jadi menurut keterangan Imam Nawawi ini bahwa memakan sebagian daging kurban yang kita sendiri kurban itu hukumnya sunat, ya tidak wajib. Ya. Namun ada sebagian ulama salaf ya. Mungkin Pak Andre sudah paham pengertian ulama salaf itu? Ya, ulama yang dulu. Ya, karena kan di dalam kitab fikih itu ulama ini Pak Andre ada ulama salaf, ada kebalikannya ada ulama kholaf. Ya, jadi kebalikan salaf itu adalah kholaf. Atau istilah lain ulama salaf itu ada istilah ulama mutaqaddimin, ulama kholaf namanya ulama mutaakhirin. Jadi mutaqaddimin ulama terdahulu, kemudian mutaakhirin yang kemudian. Kemudian. Atau sampai sekarang ya dikatakan sampai sekarang. Cuma mungkin Pak Andre perlu juga sedikit dijelaskan batasannya, batasan gitu ya? Iya, untuk membatasi bahwa ulama katakanlah Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 ya, ini termasuk ulama salaf atau kholaf. Imam Ghazali yang wafatnya 505, ini masuknya Imam Ghazali ini ulama terdahulu atau ulama masih kemudian. Atau Imam Ibnu Katsir wafat 774.
Atau Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang separuh tafsir Jalalain wafatnya 911 Hijriah. Ini untuk istilahnya itu membedakan bahwa ini masuk ke ulama salaf nih. Ini ulama khalaf. Ya. Nah, ini ulama telah memberikan penjelasan Pak Andre, juga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasannya itu adalah sampai abad ke-3 Hijriah. Atau dengan kata lain setelah zaman Rasulullah itu 300 tahun lah. Iya. Jadi ya kan setelah Rasulullah wafat ini para sahabat, tabi'in. Ya, yang jadi dasar ada hadis khairul qurun, ya, qarni, sebaik-baiknya abad adalah abadku, sumal ladina yalunahum, kemudian yang mengiringi mereka, kemudian yang mengiringi mereka. Nah, sehingga oleh para sahabat, oleh para ulama diambil kesimpulan Ada batasan. Berarti sebaik-baiknya abad ke abadku, kemudian yang mengiringinya. Oh, berarti ada 3 abad, 1 abad kan 100 tahun. Ya. Nah, jadi kalau misalnya jadi 300 Hijriah ke atas, Ya. itu masuk ke ulama salaf. Tapi kalau 300 Hijriah kemari, itu ulama khalaf. Jadi batasannya seperti itu. Seperti misalnya Imam Syafi'i kan lahir di Gaza tahun 150 Hijriah, wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Nah, kena 204 Hijriah itu di atas 300, berarti Imam Syafi'i itu sepakat ulama salaf. Nah, sementara kalau Imam Ghazali kena wafatnya 505 Hijriah atau 1111 Masehi, ya, 505 Hijriah, kan setelah 300. Ya, berarti ulama khalaf. Apalagi Imam Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir itu yang wafat 774. Apalagi Imam As-Suyuti yang mengarang tafsir separuh Jalalain atau Al-Itqan fi Ulumil Quran, atau misalnya mengarang kitab yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, atau yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu kan ya Imam Jalaluddin As-Suyuti ya, yang mengarang Al-Itqan fi Ulumil Quran, atau yang mengarang kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'sur, itu wafatnya kan 911 Hijriah. Termasuk Imam Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin, wafatnya kan 676 Hijriah. Berarti ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, baik Imam Ghazali, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin As-Suyuti, termasuk juga Imam Nawawi, ya, itu termasuk ulama khalaf karena setelah 300 tahun. Ya. Jadi ulama khalaf itu sendiri pengertiannya berarti sampai ulama sekarang. Sampai ulama sekarang ini termasuk kalau saya dikatakan ulama, ya berarti termasuk ulama khalaf. Ya, ulama khalaf karena kan di bawah 300 ke sini. Iya, jadi 300 kana berarti ulama salaf. Jadi memang ada batasannya Pak Kiai. Jadi ada batasan seperti itu. Nah, kemudian kita simpulkan berdasarkan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan jika kurbannya itu kurban wajib atau kurban nazar, hendaklah semuanya diberikan atau diserahkan kepada fakir miskin. Orang yang berkurban dilarang memakannya sedikit pun, ya. Apabila kurbannya itu kurban tatawu atau kurban sunat, kurban yang biasa kita lakukan tanpa ada nazar, menurut pendapat yang lebih kuat, hukum memakannya adalah sunat, bukan sekedar boleh. Jadi bukan hanya boleh, tapi hukumnya sunat, dapat pahala memakannya. Bahkan ada di antara ulama salaf dan seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i yang bernama Imam Abu Thayyib bin Salamah, ya. Jadi namanya Imam Abu Thayyib bin Salamah berpendapat bahwa memakan sebagian dari daging kurbannya itu hukumnya wajib, berdosa bila tidak memakannya. Jadi ada pendapat yang katakanlah minoritas, justru wajib ya. Justru dia mewajibkan. Karena gini, mungkin kenapa mewajibkan? Karena ada fi'il amar di situ kan, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Fakulu minha, silahkan oleh kalian, ya, makanlah oleh kalian minha, darinya, dari yang kita kurbankan itu. Lalu beri makanlah orang-orang yang sengsara, lagi orang yang fakir tadi. Nah, kata-kata kulu ini makanlah, ada ya punya pandangan, karena menurut kaidah usul fikih Pak Andre, ya, kalau kita baca kitab usul fikih ada ungkapan al aslu fil amri lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan wajib yang diperintahkan. Seperti lafaz aqimus shalah, dirikanlah shalat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu kan perintah. Nah, rupanya Imam Abu Thayyib bin Salamah ini memahami
karena ini perintah dari Allah untuk memakan dari sebagian daging kurban yang kita kurbankan, berarti wajib nih untuk dimakannya. Wajib. Iya, walaupun sebagiannya. Ya cuman begini Pak Ki, jangan diartikan karena ini wajib langsung kita justru serakah. Ya, kebanyakan itu dari korban yang ada gitu kan. Ya, makanya ya jelas tidak boleh serakah. Ya. Makanya nanti Pak Andre di episode yang akan datang akan ada pertanyaan berikutnya. Ada kejelasan yang lain. Iya, kadar boleh makan itu sampai berapa. Nah, insya Allah dalam episode yang akan datang kita akan bahas sesuai dengan diurutan dari pertanyaan yang ada di buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Jadi itu. Dan terakhir, ya, kurban yang terkenal di Indonesia yang biasanya dilakukan pada hari Idul Adha, ya, atau 10 bulan Dzulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu yaitu tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Ya. Karena Pak Andre, untuk masalah kurban ini beda dengan akikah ya. Ya. Artinya kalau akikah boleh kapan saja. Tapi kalau kurban ini agak dibatas hanya 4 hari dalam setahun. 4 hari itu perinciannya mungkin di antara jamaah atau pemirsa ada yang kurang paham. 4 hari itu artinya yang pertama tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yang kedua tanggal 11, ketiga tanggal 12, yang keempatnya tanggal 13. Habis itu sudah tidak kurban lagi, hanya sembelihan biasa. Dan itu batasannya waktu ada ya, waktu asar ya Mas? Ya, jadi sampai batasan hari tasyrik ini asar ya terakhir di tanggal 13. Nah, itu yang harus dijelaskan pada. Jadi orang yang berkurban sunat ya, berkurban sunat bukan yang dinazarkan tadi, hukumnya turut memakan daging kurbannya itu sendiri, artinya dibolehkan bahkan disunatkan dan ada yang diwajibkan ya Mas? Bahkan ada ulama yang mewajibkan Imam Abu Thayyib bin Salamah tadi sampai mewajibkan untuk kita mencicipi lah daripada daging yang kita binatang yang kita korbankan tadi. Hanya kadarnya berapa banyaknya, istilahnya kalau dikiloin berapa kilo yang boleh kita makan, ini perbandingannya nanti ada di episode berikutnya Pak. Mengenai masalah kadarnya insya Allah kita lanjutkan di episode berikutnya. Makanya oleh karena itu pemirsa juga harus terus mengikuti. Karena ini ada sambungan. Dan insya Allah Pak Andre nanti episode berikutnya juga mungkin berturut-turut ya, ada 3 macam yang berkaitan erat sama dengan masalah kurban ini. Sehingga pemirsa sayang kalau sampai tidak mengikuti lanjutannya. Baik, terima kasih. Baik pemirsa, itulah penjelasan tentang bagaimana hukum memakan daging kurban. Tadi sudah jelaskan sama murabi kita, mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan bisa memilah-milah sesuai dengan hadis yang disampaikan tadi, boleh dan wajib serta bahkan disunatkan ya. Jadi artinya yang jumhur ulama ketika korban sunat bukan nazar itu dibolehkan bahkan disunatkan. Nah, namun ada ulama yang sampai mewajibkan. Mungkin perlu ditekankan yang nazar itu gimana Pak? Itu kan niat karena seperti kita lagi sakit, kalau saya sembuh insya Allah saya merugikan 1 ekor kambing, saya sembahkan pada fakir miskin, berarti itu sama sekali daging nggak boleh diambil. Tuh. Yang itu ya, harus ditegaskan itu Pak. Jadi nazar ini Pak Andre artinya ada semacam, kalau di daerah itu ada istilah pakaulan. Pakaulan itu mungkin dari kata-kata qaul ya, qala yaqulu qaulan ya bahasa Arab. Jadi pakaulan itu ada semacam ucapan. Katakanlah misalnya kalau di daerah Karawang ya, tempat kelahiran saya, kalau nanti panen ini unggul, panen ini nggak kena hama sehingga menghasilkan istilahnya padi yang sangat banyak. Saya tahun ini atau tahun yang akan datang saya akan berkurban. Ucap kata artinya bisa dikatakan niat ya. Sudah niat dan artinya sudah ada semacam ikrar ya. Ikrar tadi itu sudah menazarkan sesuatu hal. Kemudian kalau saya misalnya sembuh dari penyakit saya akan kurban. Atau misalnya kalau anak saya lulus di dalam ujiannya, apalagi sampai bisa ke Al-Azhar ke Mesir, ya saya akan nanti korban lah dengan sapi misalnya. Nah itu yang nggak boleh diambil dagingnya. Nah ketika dia korban itu untuk semuanya nggak boleh diambil. Dan pemirsa kalau nazar itu namanya yang sudah diniatkan atau sudah diucapkan itu memang wajib dilaksanakan bagi Kalau tidak dilaksanakan namanya berhutang dan itu dosa. Namun ada sedikit yang perlu mungkin ditambahkan. Kadang-kadang ada disalahpahami oleh sebagian masyarakat, terutama di daerah. Kadang-kadang nazarnya itu yang berbau maksiat, sehingga kayaknya
kayaknya harus dilaksanakan aja padahal tidak boleh. Misalnya begini, nanti kalau katakanlah anak saya ada jodohnya, kayak si putri saya ada jodohnya, nanti ketika katakanlah ada resepsi pernikahannya, saya akan memanggil istilahnya hiburan-hiburan yang berbau kepada maksiat lah. Nah ini sama sekali sepakat ulama tidak boleh dilaksanakan, ya, karena ada hadis itu man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadzara ayyasi Allah fala yusihi, ya, hadis Bukhari. Artinya barang siapa yang nazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah dilaksanakan. Ya, tidak boleh tidak dilaksanakan. Sementara kalau dia nazar kepada maksiat jangan dilaksanakan. Nah, kadang-kadang di masyarakat itu disalahgunakan. Ini hiburannya bukannya ceramahan agama atau katakan pengajian dan sebagainya. Oh, katanya saya sudah nazar dulu. Nah, sehingga merasa dia istilah di sana itu tak khawatir ditagih ku alif. Ya. Kena sim abdi khawatir ditagih ku alif. Maksudnya alif ini kan satu ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya walaupun berjuta-juta bahkan berpuluh-puluh juta nanggap ya istilahnya hal-hal yang bermaksiat tadi akhirnya dilaksanakan karena khawatir ditagih ku alif. Maksudnya oleh yang maha satu, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu nazarnya maksiat kepada Allah. Itu sepakat tidak boleh untuk dilaksanakan ketika nazar maksiat. Itu sebagai tambahan Pak Andre. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya perbedaannya. Nazar yang mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus tidak dilaksanakan. Ya, ini sudah dijelaskan sama murubu kita. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah juga ada keberkahan kalau kita menjalankan sesuai dengan niat. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.